Raja Dewa Kuno. Bab 414 hingga bab 418. Bab 414. Darah yang memberi makan pedang iblis. Di wilayah pedang di bawah tebing curam, gelombang ki pedang yang tak terbatas memancarkan jeritan melengking, sementara niat pembantaian yang kuat meresapi udara. Beberapa kultivator biasa yang sedang berkultivasi di daerah sekitar wilayah pedang itu semuanya merasakan jantung mereka bergetar tanpa sadar karena ketakutan. Mereka telah merasakan haus darah yang terkandung dalam niat pembantaian yang dipancarkan oleh ratusan demi ratusan pedang. Siapa yang mengira bahwa keseimbangan rapuh antara tiga kekuatan besar kota penghormatan pedang akan runtuh seluruhnya, meletus menjadi pertempuran gila tepat pada hari klan Wang tiba di sini? Cahaya bintang mengalir turun, menyinari tanah datar di bawah tebing. Beberapa ahli dari tiga kekuatan itu tumbang satu demi satu, tewas dalam pertempuran kacau. Di dalam medan perang itu, hanya pedang iblis raksasa yang tertanam di tengah wilayah pedang yang tampak abadi, tertancap dalam di bumi, seolah enggan dicabut. Ada orang yang pernah mengatakan bahwa pedang ini sangat iblis, sebuah pedang yang memiliki kesadaran spiritual. Ia tidak mau dicabut karena tidak ada seorang pun yang memperoleh pengakuannya. Jika tidak, mengingat ia adalah pedang yang memiliki kecerdasan sendiri, mengapa ia rela tetap terkubur di dalam bumi selamanya? Di udara di atas wilayah pedang, sekelompok orang muncul tanpa suara sambil dengan tenang memandang pertempuran di bawah, setenang seolah bentrokan gila itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Tentu saja, mereka adalah para kultivator dari klan Wang. Mereka datang ke sini sekarang hanya untuk bertindak sebagai penonton, tidak lebih dan tidak kurang. Orang-orang dari sekte pedang surgawi dan klan Li juga merasa tak berdaya. Bantuan dari klan Wang jelas telah tiba, namun mereka tidak melakukan apapun untuk membantu. Di mata klan Wang, baik sekte pedang surgawi maupun klan Li hanyalah pion yang dapat mereka kendalikan sesuka hati, demi mencapai tujuan mereka sendiri. Bagi pion, tentu saja tidak masalah jika beberapa harus dikorbankan. Formasi pedang klan Zong benar-benar mendalam. Bahkan dengan serangan gabungan dari dua klan, mereka masih mampu mengandalkan formasi pedang itu untuk melancarkan serangan balasan yang begitu ganas. Pria parubaya dari sebelumnya berdiri di tengah anggota klan Wang sambil menyampaikan pengamatannya. Namun, lalu kenapa? Meskipun formasi pedang mereka kuat dan dapat membunuh banyak lawan, kerugian yang akan diderita klan Zong juga sama dahsyatnya. Mereka sudah menghancurkan total 9 formasi klan Zong dan mulai membalikkan keadaan. Seseorang di kerumunan melanjutkan dengan dingin, apakah Qin Wentian benar-benar ingin menyaksikan pembantaian seperti ini? Aku yakin ada banyak rahasia lain yang tersembunyi pada dirinya. Para kultivator bela diri astral biasanya menyembunyikan sebagian besar rahasia mereka di dalam cincin ruang. Setelah kita membunuhnya, kita akan dapat memperoleh semua rahasianya. Jika kita berisiko menangkapnya hidup-hidup, segalanya mungkin berakhir seperti kejadian di kerajaan kuno dulu, mungkin akan muncul variabel tak terduga dalam hasilnya. Kita tidak boleh meremehkannya. Kalau begitu, bunuh saja dia secara langsung. Bahkan sekarang, dia menahan diri untuk tidak menggunakan prasasti ilahi. Dan aku bertanya-tanya apakah itu karena dia ingin memancing kita ke dalam jebakan atau kehendak kuno dari prasasti ilahi itu sudah menghilang. Kita akan tahu jika terus menonton. Bagaimanapun juga, tidak perlu terburu-buru untuk bergerak. Para anggota klan Wang terus berdiskusi santai, tampak sangat tenang. Beberapa saat kemudian, pertempuran berskala besar di dataran di bawah sudah meletus menjadi kekacauan total. Pemimpin klan Zong, Zong Yi, menjaga Qin Wentian bersama beberapa tetua agung, namun Jian Wuyou dan Li Zhentian membantai jalan mereka hingga langsung terlibat pertempuran dengan mereka, membuat Qin Wentian tidak punya pilihan selain mundur. Kekuatan orang-orang itu berkali-kali lipat lebih kuat darinya, sehingga jika mereka memanfaatkan kesempatan untuk menyergapnya, ia pasti tidak akan mampu bertahan hidup. Karena itu, ia harus menjaga jarak tertentu dari mereka. Gelombang ki iblis yang sangat menakutkan memancar darinya saat jiwa astral dan nova astralnya meledak keluar. Jauh di atas kubah langit, seberkas cahaya astral yang intens mengalir turun. Qin Wentian menatap ke langit dan sesaat kemudian, setelah koneksi bawaan terbentuk dengan konstelasi, seekor kera primal emas raksasa terwujud di hadapannya. Bukan hanya itu, kera primal emas ini memancarkan aura yang ternyata berada pada tingkat kedua Heavenly Dipper. Bahkan setelah melangkah ke Heavenly Dipper, Qin Wentian masih mampu melompati tingkat dan memanggil binatang perang astral yang lebih kuat daripada dirinya sendiri. Setelah itu, elang petir darah merah, rok keperakan, serta beberapa binatang iblis kuno lainnya semuanya muncul di wilayah itu, dengan Qin Wentian berdiri di pusatnya. Banyak ahli musuh mulai bergerak menuju posisi Qin Wentian dengan niat mengepungnya,
sementara niat membunuh berkilat di mata mereka. Klan Wang telah dengan jelas memerintahkan bahwa Qin Wentian harus dibunuh. Selama Qin Wentian terbunuh, misi kali ini akan dianggap berhasil. Klan Wang kemudian akan membantu mereka memperluas kekuatan, sekaligus melenyapkan klan Zhong. Ki iblis dari Qin Wentian melonjak ke langit saat sayap terbentuk di punggungnya. Matanya menjadi sangat buas saat ia melesat maju dengan kecepatan kilat. Di tengah dahinya, sebuah pupil iblis tunggal yang mengerikan dapat terlihat. Dan ketika mata itu terbuka, dalam sekejap, para kultivator dari Sekte Pedang Surgawi dan Klan Li yang memiliki basis kultivasi di bawah Heavenly Dipper tiba-tiba gemetar hebat, konsentrasi mereka runtuh, dan mereka jatuh ke dalam tidur lelap. Setelah itu, dengan sebuah tepukan, pedang kuno yang terikat di punggungnya terbang ke tangannya. Pedang itu kemudian menyapu keluar sementara suara dengungan pedang memenuhi udara. Puci, puci. Segera setelah itu, darah segar menyembur dari tenggorokan yang teriris. Orang-orang ini semuanya anggota generasi muda dari Sekte Pedang Surgawi dan Klan Li. Ini. Ekspresi para anggota Sekte Pedang Surgawi dan Klan Li yang tersisa semuanya berubah. Kehendak mandat tingkat keduanya, melodi pedang, benar-benar terlalu mengerikan. Begitu suara dengungan pedangnya terdengar, siapapun di bawah Heavenly Dipper tidak akan memiliki kesempatan. Bes! Sebuah niat pedang yang kuat mengunci Qin Wentian dan sesaat kemudian, seorang kultivator muda melesat keluar, menembus semua pertahanan saat ia menyerbu ke arah Qin Wentian. Orang ini adalah yang terkuat di antara 3 putra pedang dari Sekte Pedang Surgawi, Jian Xie. Basis kultivasinya berada pada tingkat ketiga Heavenly Dipper dan ia dapat dianggap sebagai tokoh papan atas di Sekte Pedang Surgawi. Saat ini, ia telah berubah menjadi aliran cahaya, mewujudkan beberapa tubuh bayangan, membantai jalannya menuju Qin Wentian dengan pedang di tangannya. Hemp! Wajah Qin Wentian sedingin es. Mata ketiganya berkilau saat pedang di tangannya kembali mengeluarkan dengungan tajam. Seketika, semua tubuh bayangan hancur, tetapi dalam sepersekian detik gangguan itu, Jian Xie sudah menyusul Qin Wentian. Pada saat yang sama, di kiri dan kanannya, kelompok ahli lain dari 2 kekuatan lainnya juga muncul. Meskipun ia dijaga oleh klan Zhong, saat ini para penjaganya kewalahan oleh keunggulan jumlah pihak lawan. Orang-orang dari klan Wang masih berdiri di atas tebing dengan tawa dingin di mata mereka saat menyaksikan pemandangan ini. Jika prasasti ilahi masih sekuat sebelumnya, inilah saatnya bagi Qin Wentian untuk menggunakannya. Ia mungkin tidak akan menggunakannya demi menyelamatkan anggota klan Zhong, tetapi sekarang ketika dirinya sendiri berada dalam bahaya, berapa lama lagi ia bisa menahan diri untuk tidak memakainya? Namun saat ini, para ahli menyadari bahwa arah yang dituju Qin Wentian sebenarnya menuju pedang iblis itu. Dalam sekejap mata, Qin Wentian menghilang dari pandangan dan muncul kembali, berdiri di gagang pedang iblis. Seluruh tubuhnya sepenuhnya diselimuti baju zirah yang terbentuk dari sisik iblis. Putra pedang Sekte Pedang Surgawi, Jian Xie, melesat maju. Matanya berkilau dengan cahaya jahat saat ia terbang menuju Qin Wentian. Melihatnya, Qin Wentian dapat merasakan sejumlah besar ki kematian yang dihasilkan dari pupil Jian Xie, yang kini mencoba menghancurkan pikirannya. Namun, kehendak Qin Wentian terlalu teguh, dan teknik mata jahat Jian Xie tidak berpengaruh padanya. Nova Astral Penguasa Iblis, serta Nova Astral Raja Pedang, melesat keluar. Penguasa Iblis mengambil bentuk iblis purba kuno, sementara Nova Astral Raja Pedang mewujud menjadi pedang ilahi tertinggi. Kekuatan gabungan dari kedua Nova itu membuat Nova Astral Jian Xie bergetar di bawah tekanan. Ini adalah efek penindasan dari Nova Astral tingkat lebih tinggi. Pergi! Jian Xie menusukkan jarinya, Nova astralnya yang menyerupai dewa kematian menghantam Nova Penguasa Iblis milik Qin Wentian, sementara Nova Astral bertipe pedangnya menghantam Nova Raja Pedang milik Qin Wentian. Keunggulan Jian Xie terletak pada tingkat kultivasinya. Semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin besar energi yang dapat dihasilkan Nova Astralnya. Keunggulan Qin Wentian terletak pada dirinya sendiri. Setiap Nova Astralnya lahir dari Yuanfu terpisah yang diselaraskan secara khusus dengannya. Bukan hanya itu, semuanya dipadatkan menggunakan energi ilahi. Ditambah lagi jiwa astralnya berasal dari lapisan yang lebih tinggi, ia sama sekali tidak lebih lemah bahkan saat bentrok langsung dengan lawan seperti Jian Xie. Terutama Nova Astral Raja Pedangnya, setiap inci tubuhnya terbentuk dari energi Yuan ilahi bertipe pedang. Bahkan cahaya pedang yang dilepaskannya mengandung kombinasi tak terhitung dari inskripsi runik bertipe pedang, yang memperkuat daya hancurnya. Saat kedua Nova Astral bertipe pedang bertabrakan, suara menggelegar menggema di kehampaan, sementara retakan mulai muncul pada Nova Astral Pedang milik Jian Xie.
Bez. Angin besar bertiup kencang saat siluet Jian Xie melesat menembus nova astralnya, bergerak menuju Qin Wentian. Matanya dipenuhi dingin yang tak tertandingi, menyerupai hawa kematian. Dengan satu tebasan, bekas pedang berwarna hitam terwujud saat jatuh ke arah Qin Wentian. Qin Wentian menusukkan pedangnya. Dengungan pedangnya bagaikan jeritan melengking naga iblis, memblokir pedang Jian Xie secara langsung. Pada saat benturan, aura kehancuran yang luar biasa menghancurkan area di sekitar mereka. Ci. Dentangan logam beradu logam menggema di udara saat pedang mereka berulang kali saling berbenturan. Dengan kehendaknya, Qin Wentian membuat pedang kuno di tangannya bergetar semakin cepat. Dengungan pedang tak berujung bergema di udara dan sesaat kemudian, ekspresi Jian Xie berubah drastis. Ia merasakan seluruh tubuhnya diselimuti jumlah pedang yang tak terbayangkan. Bunuh! Jian Xie adalah sosok putra pedang. Pedangnya bagaikan pedang yang dipegang dewa kematian. Serangan yang ditebaskannya memunculkan pusaran menakutkan beratribut kematian, menyelimuti Qin Wentian di dalamnya. Bang! Ledakan cahaya astral yang kuat membanjiri area saat sosok Qin Wentian langsung lenyap dari pandangan. Teknik gerakan ini adalah salah satu dari 9 seni pamungkas Grensia, transposisi bintang. Jian Xie merasakan krisis hebat menyerang indranya. Tetapi bagaimana mungkin ia bereaksi tepat waktu? Dengan dengungan pedang yang berdengung keras di telinganya, tubuhnya langsung terkoyak, menyebabkan darah segar muncrat keluar. Dengan lambaian tangannya, Qin Wentian mengarahkan darah Jian Xie menuju pedang iblis, didukung oleh gelombang energi astralnya. Tik! Tik! Suara yang sangat lembut terdengar, begitu lembut hingga tidak disadari oleh orang lain. Namun, ekspresi Jian Xie dipenuhi teror yang mencabik hati. Ia mundur dengan cepat, tetapi bagaimana mungkin ia bergerak cukup cepat? Cahaya merah darah memancar dari pedang iblis dan seketika, jeritan memilukan terdengar dari Jian Xie. Seluruh darah di tubuhnya tersedot dengan gila ke arah pedang iblis, lalu langsung diserap. Tubuhnya berubah menjadi cangkang kering dalam sekejap saat ia jatuh dari udara, menghantam tanah. Mati! Para ahli lainnya dipenuhi kengerian. Mereka awalnya berpikir bahwa sama sekali tidak akan menjadi masalah bagi Jian Xie untuk membunuh Qin Wentian. Namun kenyataannya, putra pedang terkuat dari sekte pedang surgawi tewas di tangan Qin Wentian. Orang-orang dari klan Zong merasakan hawa dingin di hati mereka saat menyaksikan ini. Dalam benak mereka semua teringat pada tetua yang hampir bertarung dengan Qin Wentian dulu. Jika keduanya benar-benar bertarung, tidak diragukan lagi tetua itu akan menjadi pihak yang kalah. Jenius tingkat iblis Qin Wentian, peringkat pertama dalam peringkat takdir surgawi. Reputasinya memang sepenuhnya layak, dan tampaknya inilah alasan mengapa kepala klan Zong Yi menaruh kepercayaan besar padanya. Selama ia matang, ia pasti mampu membawa klan Zong mencapai puncak kejayaan yang lebih tinggi. Namun saat ini, Qin Wentian menghadapi bahaya yang jauh lebih besar. Di hadapannya, 4 ahli lainnya mengepungnya, memancarkan niat membunuh yang menyapu langit dan bumi, mengurung Qin Wentian di dalamnya. Orang-orang dari klan Wang melihat bagaimana Qin Wentian masih menahan diri untuk tidak menggunakan prasasti ilahi bahkan pada saat bahaya terbesar. Semuanya menyimpulkan bahwa kekuatan kuno dari prasasti ilahi itu sudah lama menghilang. Hanya kematian yang menantinya sekarang. Qin Wentian menengadahkan kepalanya, mengamati keempat sosok itu saat cahaya dingin berkilat di matanya. Kedinginan itu membuat para penonton merasakan hawa beku hingga ke tulang. Pedangnya dengan tegas mengiris permukaan telapak tangannya saat setetes darah menetes ke pedang iblis. Pemandangan ini membuat ekspresi tak terhitung orang berubah drastis. Bahkan kepala klan Zong Yi menunjukkan keterkejutan luar biasa saat melihat apa yang terjadi. Wentian. Wajah Zong Yi memucat. Apa yang sedang dilakukan Qin Wentian? Darah iblis yang mengalir di nadiku, apakah kau menginginkannya? Tatapan Qin Wentian terpaku pada pedang iblis raksasa di bawahnya. Ia menarik napas dalam-dalam saat mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk. Adapun alasan mengapa ia berani melakukan ini, hanyalah karena setiap kali ia mendengar raungan pedang iblis itu, darah di tubuhnya benar-benar beresonansi sebagai jawaban. Catatan penerjemah. Jian Xie, Jian, berarti pedang. Xie, berarti jahat. Jian Xie, pedang jahat per pedang yang bersifat jahat. Bab 415. Mencabut pedang, darah mewarnai tebing menjadi merah. Di bawah tebing curam, di wilayah pedang, ekspresi semua orang dipenuhi keterkejutan yang tak dapat dipercaya saat mereka menatap Qin Wentian. Pria ini memberi makan pedang iblis dengan darahnya. Betapa iblisnya pedang itu, begitu darah bersentuhan dengannya,
ia pasti akan menguras sumbernya sepenuhnya, menyebabkan korbannya mati karena kehilangan darah. Qin Wentian pada dasarnya sangat berhati-hati. Ia hanya melakukan ini karena dapat merasakan darahnya beresonansi terhadap raungan pedang iblis. Inilah alasan ia memilih mengambil perjudian sebesar ini pada saat genting. Sebuah persepsi misterius turun ke atas Qin Wentian, seolah ia dapat merasakan kesedihan dan ratapan pedang iblis itu. Namun, pedang iblis itu justru telah berhenti menguras darahnya. Raungan pedang iblis mengguncang langit dan bumi, terus berlanjut tanpa henti. Namun, ia berhenti menguras darah Qin Wentian. Qin Wentian meletakkan kedua tangannya pada gagang pedang sementara ki iblis dari tubuhnya menjulang ke langit, menggunakan seluruh kekuatannya untuk mencabut pedang itu. Seketika kemudian, suara gemuruh mengerikan menggelegar saat wilayah pedang bergetar hebat. Kekuatan pedang yang masif dan nyaris tak terbatas memancar dari pedang itu, menyapu segala sesuatu. Ci. Suara tajam dan jernih terdengar, pedang iblis bergetar, dan tercabut sekitar setengah kaki. Meskipun hanya setengah kaki, fakta bahwa Qin Wentian mampu mencabutnya, walau hanya sedikit, sudah cukup untuk mengguncang hati para penonton dengan gelombang teror. Pedang itu benar-benar mengizinkan dirinya dicabut. Asal-usul pedang iblis ini tampaknya berasal dari dunia lain, memiliki kekuatan untuk membelah bumi besar dan dengan demikian menciptakan tebing curam. Tertanam di tanah, melahirkan wilayah pedang, dan tetap berada di sana sejak zaman dahulu hingga sekarang. Tidak seorang pun pernah mampu menggerakkannya, bahkan sedikit pun. Namun hari ini, Qin Wentian, seorang pada tingkat pertama Heavenly Dipper, benar-benar telah mencabut pedang itu setengah kaki. Setengah kaki ini saja sudah cukup untuk membuat seluruh kota penghormatan pedang terperangah. Bagaimana ini mungkin? Tiga kekuatan besar kota penghormatan pedang semuanya menunjukkan ekspresi keterkejutan dan ketidakpercayaan yang ekstrim. Kekuatan pedang yang masif itu meresapi sekeliling, menyelimuti semua orang di dalamnya. Bunuh dia sekarang. Di udara, wajah orang-orang dari klan Wang langsung berubah ketika menyaksikan pemandangan ini. Mereka takut akan muncul kejadian tak terduga lainnya, sehingga segera mengeluarkan perintah untuk membunuh Qin Wentian. Saat suara perintah itu mereda, orang-orang yang mengepung Qin Wentian melangkah maju, mulai melepaskan serangan mereka. Namun pada saat itu juga, Qin Wentian menusukkan jarinya. Dalam sekejap, pusaran kekuatan pedang tak terbatas berkumpul di sekitarnya sebelum meledak keluar, menembus tenggorokan salah satu lawannya yang malang. Kecepatan serangannya mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Satu-satunya reaksi musuh yang jatuh itu hanyalah membelalakan mata tak percaya sebelum tubuhnya jatuh ke tanah tanpa upacara. Satu jari sudah cukup untuk membunuh seorang ahli dengan tingkat kultivasi lebih tinggi darinya. Ini. Tiga lawan lainnya berhenti, tidak berani maju. Wajah mereka dipenuhi teror. Qin Wentian ternyata mampu meminjam kekuatan kedahsyatan pedang iblis itu. Qin Wentian terus berusaha mencabut pedang. Meskipun raungannya semakin keras, pedang itu tidak bisa ditarik lebih jauh. Tiba-tiba, Qin Wentian meletakkan telapak tangannya pada sisi pedang iblis, mengiris luka lain di permukaannya, membiarkan darahnya mengalir ke pedang iblis, seolah mempersilahkannya untuk minum. Kekuatan pedang semakin kuat, sementara raungan menggema di seluruh langit dan bumi. Di udara, raungan sedih naga, jeritan pilu burung phoenix, semuanya berpadu hingga memunculkan sebuah konstelasi. Konstelasi itu tergantung tinggi di langit, memancarkan cahaya gemilang, bahkan mengubah warna langit. Di kota penghormatan pedang, tak terhitung mata menoleh ke langit sementara hati mereka bergetar oleh emosi yang tak terlukiskan. Ratapan pedang iblis itu telah memanifestasikan sebuah konstelasi. Di dataran di bawah tebing, orang-orang di sana juga mendongakkan kepala, menyaksikan pemandangan mustahil ini. Qin Wentian meningkatkan usahanya untuk mencabut pedang. Kali ini, ia berhasil menariknya keluar lagi sejauh 2 kaki. Berapa banyak darah yang ingin kau minum? Qin Wentian bergumam sambil menatap pedang iblis itu. Ia kemudian mengangkat kepalanya, menatap orang-orang dari klan Wang dengan wajah sedingin es. Niat membunuh yang mengerikan meledak darinya, membuat anggota klan Wang merasakan teror yang membekukan tulang jauh di dalam hati mereka. Klan Wang ingin membunuhku. Jika aku tidak membalasnya, maka aku bukan lagi Qin Wentian. Setiap kata yang diucapkan Qin Wentian terdengar sedingin es. Saat suaranya mereda, ia menusukkan satu jari ke depan, menyebabkan lubang berdarah muncul di dahi Wang Xiao. Pada detik berikutnya, Wang Xiao jatuh menghantam tanah, mati tanpa keraguan. Wajah orang-orang dari klan Wang menjadi sangat buruk, namun pada saat berikutnya, mereka melihat Qin Wentian mengalihkan pandangannya ke Wang Jue.
Dengan tusukan jari yang sama, titik darah muncul di tengah alis Wang Jue saat tubuhnya jatuh dari udara. Wang Jue, seorang putra surga dari klan Wang, pernah meraih posisi bergengsi peringkat ke-6 dalam peringkat takdir surgawi dan berhasil bertahan dalam pemeringkatan terbaru. Namun kini, di kota penghormatan pedang, ia tewas di tangan Qin Wentian. Semua ini karena klan Wang telah menargetkan Qin Wentian. Qin Wentian kembali dengan tegas mengiris telapak tangannya menggunakan sisi pedang iblis, menciptakan luka baru. Tatapan matanya tetap sedingin sebelumnya. Pergi, pria parubaya itu meraung. Orang-orang dari klan Wang segera melesat ke langit, mencoba melarikan diri, tetapi bagaimana mungkin mereka lebih cepat daripada serangan Qin Wentian? Dengan cepat ia menusukkan jari-jarinya ke udara, sinar cahaya yang sangat ganas melesat keluar, memusnahkan banyak ahli mereka. Semua orang, mundur. Pemimpin sekte pedang surgawi berteriak memberi perintah, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Pergi, cepat pergi sekarang. Orang-orang dari klan Li juga dilanda kepanikan. Mereka harus meninggalkan area ini, jika tidak, satu-satunya yang menunggu mereka hanyalah kematian. Tatapan dingin Qin Wentian beralih ke tubuh mereka. Kemanapun matanya bergerak, niat pedangnya, disertai resonansi darahnya, akan meminjam kekuatan pedang iblis, merenggut nyawa mereka. Tak terhitung ahli dari sekte pedang surgawi dan klan Li jatuh satu demi satu, dan pemandangan ini membuat orang-orang dari klan Zong hanya bisa menonton dengan takjub. Qin Wentian benar-benar mampu meminjam kekuatan pedang iblis itu. Lari cepat! Jian Wuyou berteriak panik. Tatapan Qin Wentian beralih pada para penyintas yang melarikan diri dengan putus asa, sementara matanya mulai berkilat tak terkendali. Luka lain muncul di telapak tangannya, darah segar mengalir membasahi tubuh pedang iblis. Ratapan pedang itu melonjak semakin keras, sementara konstelasi di langit bersinar lebih terang dari sebelumnya. Qin Wentian kembali berusaha mencabut pedang itu. Kali ini, pedang itu tercabut lagi sejauh 5 kaki. Bumi bergemuruh, area sekitar wilayah pedang mulai meledak, bahkan tebing curam pun mulai bergetar hebat. Kekuatan pedang yang menakutkan menyelimuti seluruh dunia. Sekte pedang surgawi dan klan Li ingin membunuhku. Namun sekarang kalian semua berharap bisa melarikan diri tanpa cedera. Suara sedingin es bergema, seolah menyatu dengan ratapan pedang iblis. Ini adalah suara pedang iblis. Ini adalah suara hati Qin Wentian. Angin dingin berembus, membuat semua orang gemetar tanpa sadar. Seorang kultivator sekte pedang surgawi menjerit ketakutan saat terbang ke atas, mencoba melarikan diri melalui langit. Namun pada saat itu, ia merasakan kesejukan yang tak tertandingi pada tubuhnya. Saat mengulurkan tangan dan menyentuhnya, jeritan mengerikan keluar darinya ketika ia menyadari bahwa setengah tubuhnya telah terbelah, hanya menyisakan darah segar. Satu kultivator demi kultivator jatuh dari udara, menghantam tanah dalam keadaan mati. Jian Wuyou dilanda penyesalan yang kuat saat hatinya terpilin. Ia menyesal mendengarkan klan Wang, serta tindakan dan keputusan yang diambilnya hari ini. Klan Li berada dalam keadaan serupa. Dalam sekejap mata, entah berapa banyak ahli dari pihak mereka yang telah gugur dalam pertempuran ini. Orang-orang dari klan Wang melarikan diri paling cepat. Namun demikian, mereka juga menderita kerugian besar. Lebih dari setengah jumlah mereka telah tewas. Saat mereka berhasil keluar dari area tebing, suara ratapan pedang akhirnya melemah, namun mereka bahkan tidak berani memperlambat langkah sedikit pun, segera terbang menjauh dengan kecepatan maksimum. Para kultivator yang tersisa dari sekte pedang surgawi dan klan Li akhirnya juga mencapai titik ini. Mereka melesat di udara, kembali ke arah asal mereka, wajah pucat dan hati dipenuhi keputusasaan. Hasil pertempuran ini bagaimana bisa begitu menghancurkan? Malam ini, para ahli elit dari kedua kekuatan telah dikerahkan. Namun kini sebagian besar pasukan mereka telah musnah sepenuhnya. Mulai saat ini, 3 kekuatan besar kota penghormatan pedang tidak lagi ada. Memikirkan hal ini, mereka merasakan beban luar biasa menekan hati mereka. Pada saat ini, warga kota penghormatan pedang berbondong-bondong keluar seperti gelombang tak berujung, wajah mereka dipenuhi kecemasan saat menyaksikan pemandangan itu. Apa sebenarnya yang telah terjadi? Klan Wang dan klan Li, serta sekte pedang surgawi, semuanya menunjukkan teror tak tertandingi di mata mereka saat menatap ke arah wilayah pedang, seolah ada iblis yang tinggal di dalamnya. Di atas kubah langit, mereka masih dapat mendengar raungan sedih naga dan jeritan pilu burung phoenix terus bergema. Konstelasi itu terbentuk dari ratapan pedang iblis. Apakah para ahli itu dibunuh oleh pedang iblis yang tertanam di wilayah pedang? Apakah semua orang puas dengan hasil pertempuran ini? Suara itu tampak berasal dari bawah tebing,
namun juga seolah turun dari langit, menyatu dengan ratapan pedang iblis. Hati para penonton bergetar semakin hebat saat mendengar suara itu, dan para ahli yang tersisa dari klan Wang, sekte pedang surgawi, dan klan Li segera bergerak mundur dengan kecepatan eksplosif, hati mereka dipenuhi teror mendalam. Mengapa hanya sebuah suara saja sudah begitu menakutkan bagi mereka? Suara itu milik siapa? Siapa yang mampu menimbulkan ancaman sebesar itu terhadap para ahli dari 3 kekuatan besar? Para penonton bahkan melihat tangan pemimpin sekte pedang surgawi, Jian Wuyou, serta kepala klan Li, Li Zhentian, gemetar tanpa sadar. Bahkan orang-orang pada tingkat mereka pun ketakutan luar biasa. Orang hanya bisa bertanya-tanya apa sebenarnya yang mereka alami sebelumnya. Bagaimana mungkin? Mengapa pedang iblis itu bersedia dicabut olehnya? Orang-orang dari klan Wang mendengus dingin, menatap anggota sekte pedang surgawi dan klan Li. Namun mereka hanya melihat Jian Wuyou dan Li Zhentian menatap balik. Wajah mereka juga sedingin es, sangat tidak sedap dipandang. Demi pertempuran ini, pasukan elit mereka telah musnah seluruhnya. Dan pada saat seperti ini, klan Wang masih ingin menyalahkan mereka? Siapa yang tahu bagaimana Qin Wentian bisa mencabut pedang iblis itu? Tuan, klan Wang lah yang ingin berurusan dengan Qin Wentian. Namun ketika ia mencabut pedang iblis itu, kamilah yang menderita kerugian paling besar. Suara Jian Wuyou dipenuhi dingin yang menusuk. Di balik kemarahan yang mendidih, ketakutan yang sebelumnya ia rasakan terhadap klan Wang telah sepenuhnya lenyap. Saat mendengar suara tadi, orang-orang di sekitarnya merasakan jantung mereka berdegup kencang. Apakah suara itu milik Qin Wentian? Qin Wentian telah mencabut pedang iblis yang tertanam di wilayah pedang, tak tergoyahkan selama berabad-abad? Pertempuran seperti apa yang mengguncang jiwa dan hati telah terjadi di sana hari ini? Pada saat ini, di dasar tebing curam, wilayah pedang telah hancur total. Tangan Qin Wentian masih mencengkeram gagang pedang iblis, rambut panjangnya berkibar tertiup angin saat ia menatap konstelasi di langit. Kedinginan di matanya seolah tanpa batas. Ia tidak memiliki cara untuk terus mencabut pedang iblis itu. Pedang ini terlalu mengerikan, ia membutuhkan seluruh darahnya untuk diminum. Orang-orang dari klan Zong berkumpul bersama, merasakan gelombang keterkejutan seperti tsunami menghantam hati mereka, seolah mereka bisa meledak kapan saja. Terlalu mengejutkan, mereka tidak pernah membayangkan skenario seperti ini akan terjadi. Memandang sosok yang menggenggam gagang pedang iblis itu, mereka semua memiliki perasaan aneh bahwa pemilik sah pedang ini tidak lain adalah pemuda yang berdiri di hadapan mereka. Dulu, ketika ia berada di klan Zong, di bawah provokasi berulang dari Zhong Hong dan Zhong Peng, ia mampu tetap tenang, memilih menyembunyikan kecemerlangannya. Namun sekarang, mereka akhirnya menyaksikan dominasi luar biasa yang mampu ditunjukkan pemuda ini. Apakah ini gaya agung yang hanya dimiliki oleh peringkat pertama peringkat takdir surgawi, tak tertandingi di generasinya? Apakah ini aura dominasi yang pernah ia tunjukkan di arena burung Vermilion, ketika mengalahkan bakat-bakat monster dunia? Sayangnya, tidak satu pun dari mereka pergi ke kerajaan kuno untuk menyaksikan sendiri prestasi luar biasa pemuda ini. Saat ini, pemuda yang menggenggam pedang iblis itu tampak seperti Raja Iblis tak tertandingi. Ia benar-benar memancarkan kekuatan kepatuhan mutlak, membuat mereka merasakan dorongan untuk menyembahnya di dalam hati. Bahkan tetua yang sebelumnya berselisih dengan Qin Wentian merasakan penyesalan mendalam atas tindakannya. Pemuda ini bersinar secemerlang konstelasi di 9 lapisan langit. Bagaimana mungkin ia memiliki kualifikasi untuk mengkritik bakat seperti itu? Bahkan kepala klan Zhongyi pun tidak memiliki kualifikasi untuk mencari-cari kesalahan pada sosok seperti ini. Ada naga tersembunyi di dalam klan Zong, dan mereka akan memanfaatkan kesempatan ini dengan baik serta menunggu waktu yang tepat. Ketika naga itu akhirnya terbang ke 9 langit, itulah hari klan Zong bersatu kembali dengan faksi Azur, naik kembali ke puncak kejayaan di Grand Xia. Zhongyi menatap tajam sosok pemuda itu, lalu menarik napas dalam-dalam sebelum menyatakan, "Mulai hari ini, putra pedang klan Zong, Qin Wentian, diberi wewenang untuk memimpin seluruh klan Zong. Otoritasnya melampaui semua orang, para tetua agung, bahkan aku, kepala klan." Bab 416. Membenci langit karena terlalu rendah. Mulai hari ini, putra pedang klan Zong, Qin Wentian, diberi wewenang untuk memimpin seluruh klan Zong. Otoritasnya melampaui para tetua agung, bahkan aku, kepala klan. Kata-kata Zhongyi membuat anggota klan Zong merasa seolah petir menyambar di benak mereka. Zhongyi benar-benar menyerahkan kendali penuh kepada Qin Wentian, membiarkan otoritas Qin Wentian melampaui dirinya sendiri. Dengan melakukan ini,
Bukankah ia menyerahkan hidup dan mati seluruh klan Zong kepada Qin Wentian? Menatap pemuda di hadapan mereka, beberapa orang masih terpaku, tenggelam dalam pikiran masing-masing. Meskipun mereka terkejut oleh kekuatan dan bakat Qin Wentian, mereka tidak pernah menyangka kepala klan Zong Yi akan membuat keputusan seperti ini. Qin Wentian juga agak tertegun. Ia mengalihkan pandangannya ke Zong Yi dan tampaknya memahami sesuatu. Zong Yi ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mendorongnya ke puncak. Saat ini, fakta bahwa ia mampu sedikit mencabut pedang iblis sudah sepenuhnya membuat semua orang terpukau. Ini tanpa diragukan lagi merupakan kesempatan luar biasa untuk mengangkat Qin Wentian ke lapisan tertinggi klan Zong. Dan jelas, Zong Yi pada dasarnya sedang memberitahu Qin Wentian bahwa klan Zong bersedia mengikuti dekret leluhur mereka, berkomitmen sepenuh hati untuk mengikuti penerus Kaisar Azur. Dalam hal ini, jika Qin Wentian benar-benar mampu bangkit di masa depan, maka setelah ia menyatukan kembali sisa-sisa tersembunyi dari faksi Azur, klan Zong pasti akan menempati posisi teratas di hatinya. Karena ia sudah memilih jalan ini, dengan karakter Zong Yi yang tegas, ia memutuskan untuk menggunakan metode yang paling tepat, melakukan segalanya dengan penuh kemegahan agar Qin Wentian melihat ketulusan mereka. Wentian, mulai sekarang, klan Zong akan diserahkan kepadamu. Zong Yi membungkuk kepada Qin Wentian, dan pemandangan ini membuat ekspresi anggota klan Zong lainnya membeku. Qin Wentian mengangguk ringan. Ini bukan saatnya untuk bersikap rendah hati. Karena Zong Yi bersedia melakukan ini, ia akan melangkah maju dan memikul tanggung jawab tersebut. Pertempuran ini menyebabkan sekte pedang surgawi dan klan Li menderita kerugian yang menghancurkan. Akan sangat sulit bagi mereka untuk membangun kembali diri sebagai kekuatan besar, bahkan jika mereka menginginkannya. Namun bagi klan Wang, kerugian ini hanya bersifat dangkal. Selain itu, aku yakin mereka pasti sudah meminta bala bantuan dari benua perang, jadi Paman Zong, kita tidak bisa tinggal di kota penghormatan pedang lebih lama lagi, analisis Qin Wentian. Kekuatannya saat ini masih jauh dari cukup jika ia ingin berhadapan langsung dengan kekuatan transenden. Ya, hari ini kita akan menyapu sisa-sisa wilayah pedang dan menggali setiap pedang di sana sebelum segera meninggalkan kota penghormatan pedang. Zong Yi mengangguk. Ia memandang Qin Wentian lalu bertanya lagi, Wentian, apakah kau mampu menaklukkan pedang iblis itu? Sulit. Pedang itu menginginkan darahku, dan meskipun aku dapat merasakan resonansi dengannya, masih terlalu sulit bagiku untuk menaklukkannya, jawab Qin Wentian. Ia menundukkan kepala, menatap pedang iblis raksasa itu sambil memanggil kekuatan mengerikan, mencoba mencabutnya. Bumi bergemuruh saat tebing bergetar. Niat pedang memenuhi langit, sementara cahaya astral dari konstelasi yang baru muncul bersinar turun seperti sebelumnya. Dengungan pedang iblis memenuhi orang-orang dengan rasa duka yang kuat. Meskipun kau iblis, karena kau sudah memiliki kecerdasan, mengapa kau masih enggan melesat menembus 9 langit? Qin Wentian menatap pedang itu sambil bertanya dengan lembut. Gelombang suara dari suaranya seolah menyatu dengan ratapan pedang iblis, bergema di seluruh wilayah. Orang-orang di luar kota penghormatan pedang, di tepi tebing, dapat mendengar suaranya dengan jelas. Baru sekarang mereka mengetahui bahwa putra pedang klan Zong ternyata adalah peringkat pertama peringkat takdir surgawi, pemuda legendaris itu, Qin Wentian. Pemuda ini benar-benar ingin menaklukkan pedang iblis. Pedang iblis yang tak tergoyahkan sejak zaman kuno ternyata membiarkannya mencabutnya sedikit. Siapakah sebenarnya Qin Wentian ini? Karakter seperti apa dia? Banyak orang ingin turun ke dataran di bawah tebing untuk melihat Qin Wentian. Namun tidak seorang pun berani karena intensitas niat pedang yang menusuk memenuhi area itu. Saat suara Qin Wentian mereda, ratapan pedang iblis semakin keras. Konstelasi di langit bersinar semakin terang dan suara ratapan itu menyerupai siulan tajam dari jutaan demi jutaan pedang. Keributan itu berpadu menjadi hiruk-pikuk ratapan tajam yang akhirnya mereda menjadi dengungan rendah yang tampaknya berasal dari zaman kuno. Membenci. Langit. Terlalu rendah. Suara kuno itu memenuhi udara, membuat jantung semua orang berdebar dalam keterkejutan luar biasa. Pedang iblis itu benar-benar dapat berbicara dengan bahasa manusia. Pedang iblis itu telah diam sejak zaman kuno, namun kata-kata yang diucapkannya saat akhirnya berbicara dengan jelas mengungkap kebenciannya terhadap langit yang dianggap terlalu rendah. Qin Wentian juga merasakan hatinya bergetar hebat. Ia bergumam pelan, terus berkomunikasi dengan pedang iblis itu. Pedang ini tak tergoyahkan sejak zaman kuno bukan karena tidak mampu, melainkan karena tidak mau, enggan, menolak. Pedang ini membenci langit karena terlalu rendah. Apa konsep ini? Mengapa ia berpikir seperti itu? Sungguh sebuah pedang.
Bahkan anggota klan Wang dari benua perang pun gemetar dalam hati ketika mendengar suara pedang iblis itu. Mereka datang ke kota penghormatan pedang karena ingin memperoleh hak kendali atas wilayah pedang, menggali semua pedang iblis di sana. Bukan hanya itu, tujuan utama mereka adalah mencoba melihat apakah ada di antara mereka yang dapat menaklukkan pedang iblis tersebut, sehingga klan Wang dari benua perang dapat menggunakannya. Namun, ketika mereka mendengar kata-kata yang diucapkannya, semua pikiran tentang menaklukkan dan mengendalikan pedang iblis langsung lenyap dari benak mereka. Pedang iblis itu meratap karena langit terlalu rendah, apalagi hanya klan Wang semata. Meskipun klan Wang adalah kekuatan transenden di benua perang, dalam perspektif seluruh Grensia, bagaimana mungkin mereka berani mengklaim bahwa mereka mampu berkuasa tertinggi di atas segalanya? Tidak heran selama ribuan tahun ini tidak seorang pun mampu menaklukkan pedang iblis. Pedang iblis ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh langit. Bagaimana mungkin manusia fana dapat menaklukkannya? Ia meratap hanya karena membenci langit karena terlalu rendah. Gumam Qin Wentian. Karena kau bersedia meminjamkan kekuatanmu kepadaku, membiarkanku mencabutmu walau sedikit, aku tidak akan pernah membiarkan diriku menjadi tidak layak bagimu. Ratapan pedang iblis terus berlanjut saat ia bergetar hebat di dalam bumi. Namun Qin Wentian tidak dapat menariknya lebih jauh. Pedang iblis itu tidak mau digerakkan. Ketegangan di hati anggota klan Zong mencapai puncaknya saat mereka menatap pemandangan ini. Namun beberapa saat kemudian, ketika menjadi jelas bahwa pedang iblis tidak bersedia bergerak, mereka tidak dapat menahan rasa kecewa yang berat. Zong Yi menghiburnya, pedang ini terlalu iblis, dan dengan kecerdasan yang dimilikinya, bahkan cara berpikirnya yang membenci langit karena terlalu rendah. Wajar jika pada tingkatmu saat ini kau gagal mencabutnya. Qin Wentian mengangguk, namun tak terelakkan ia tetap merasakan sedikit kekecewaan dan frustrasi. Sungguh disayangkan ia tidak dapat mencabut pedang itu. Pedang iblis ini tidak tergoyahkan selama berabad-abad. Fakta bahwa kau mampu mencabutnya sejauh 7 kaki saja sudah merupakan berita yang mengguncang dunia. Belum pernah terjadi sejak zaman kuno hingga sekarang, lanjut Zong Yi. Ekspresi anggota klan Zong lainnya juga menunjukkan persetujuan. Memang, Qin Wentian telah mencapai sesuatu yang tidak seorang pun mampu lakukan sejak zaman kuno. Ia adalah orang pertama yang, setelah darahnya diminum, tidak dibunuh oleh pedang iblis. Ia juga yang pertama mampu mencabutnya sejauh itu. Ia masih sangat muda, namun sudah menjadi peringkat pertama peringkat takdir surgawi. Masa depannya akan sangat gemilang. Qin Wentian berdiri diam, tetapi darah di dalam tubuhnya bergolak liar, seolah ingin menerobos keluar dari kulitnya. Tangannya masih memegang gagang pedang, namun kilau pedang iblis perlahan memudar, sementara konstelasi di atas juga menghilang. Ratapan pedang iblis akhirnya berhenti, menenggelamkan wilayah itu dalam keheningan total. Keheningan ini seolah mengandung jejak kesunyian tanpa batas, kesedihan ribuan tahun, siapa yang dapat memahaminya? Membenci langit karena terlalu rendah, siapa yang akan mampu memperoleh pengakuannya? Membawanya melesat ke langit, menembus 9 lapisan surga? Di luar kota penghormatan pedang, setelah menyadari bahwa ratapan pedang iblis telah berhenti, orang-orang dari klan Wang, klan Li, dan sekte pedang surgawi akhirnya menghela napas lega. Untungnya, Qin Wentian tidak mampu mencabut pedang itu sepenuhnya. Jika tidak, dengan kekuatan pedang iblis itu, hanya satu hasil yang menanti mereka, kehancuran total. Pedang ini telah memperoleh kecerdasan, memiliki roh yang lahir di dalamnya, membenci langit karena terlalu rendah. Jika kekuatan penuhnya dapat digunakan sepenuhnya oleh Qin Wentian, bahkan meratakan seluruh Grensia pun bukan masalah. Namun, mustahil menaklukkan dan menjinakkan pedang iblis ini mengingat temperamennya. Meskipun pedang iblis itu hanya mengucapkan satu kalimat itu saja sudah cukup untuk mengejutkan seluruh Grensia. Membenci langit karena terlalu rendah. Lanjutkan penggalian wilayah pedang, perintah Qin Wentian. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika ia dapat mencabut pedang itu, mengendalikannya pun tidak akan mudah. Zong Yi mengangguk sambil mengulang perintah itu. Lakukan seperti yang diperintahkan putra pedang, dan pada saat yang sama, ambil cincin ruang milik mereka yang tewas di sini. Anggota klan Zong mematuhi, sosok mereka berkelebat saat mulai bekerja. Terlalu banyak ahli yang tewas dalam pertempuran kacau sebelumnya. Pasti terdapat kekayaan besar di dalam cincin ruang mereka, bagaimana mungkin dibiarkan begitu saja? Qin Wentian melayang turun dari pedang iblis dan tiba di depan Zong Yi. Saat ini, klan Wang, klan Li, dan sekte pedang surgawi telah menderita kerugian besar. Mereka tidak akan berani kembali dalam waktu dekat, sehingga anggota klan Zong dapat berkonsentrasi menggali pedang-pedang yang tersisa. Wentian, kemana kau berencana pergi di masa depan? Tanya Zong Yi.
Qin Wentian telah menyinggung terlalu banyak kekuatan transenden, hal ini ia pahami dengan jelas. Saat ini, Zhong Yi telah menyerahkan otoritas seluruh klan Zhong kepada Qin Wentian, namun mereka masih belum cukup kuat untuk melawan kekuatan transenden manapun. Ia tidak tahu rencana Qin Wentian. Menyatukan sepenuhnya semua faksi tersembunyi Kaisar Azur di bawah panjiku dan membentuk kekuatan baru. Aku harap Paman Zhong dapat membantuku dalam hal ini, jawab Qin Wentian. Faksi Azur tersembunyi tidak lemah, tetapi juga tidak cukup kuat. Jika mereka terus hidup sendiri-sendiri, pada akhirnya tidak satu pun dari mereka akan mampu bertahan. Jika ia mengumpulkan semua faksi tersembunyi dan menata ulang serta menempa mereka sebagai satu kesatuan, tingkat kekuatan mereka pasti akan mampu menandingi kekuatan transenden hanya dalam waktu 1 tahun. Sayangnya, bahkan demikian pun, mereka masih tidak akan mampu menyamai kekuatan transenden tertinggi di Grand Xia. Ini bukanlah tugas yang dapat dicapai oleh satu orang saja. Diperlukan usaha kolektif banyak individu berbakat luar biasa sebelum mereka dapat mulai menyaingi tingkat kekuatan-kekuatan transenden tertinggi tersebut. Qin Wentian tentu memahami bahwa semua ini membutuhkan waktu. Tentu saja. Zhong Yi mengangguk. Jika aku dapat menyaksikan kebangkitan kembali faksi Azur dalam masa hidupku, apalagi yang bisa kuharapkan? Selain itu, beberapa tetua agung dan tetua kami yang lebih tua dan lebih kuat sedang berada di luar menjalankan misi. Jika mereka masih hidup, kekuatan mereka pasti telah meningkat. Aku akan memanggil kembali semua yang masih hidup. Klan Zhong adalah salah satu faksi Azur yang tersembunyi. Setelah ribuan tahun bersembunyi, mereka secara alami menghasilkan beberapa tokoh dengan bakat luar biasa. Untuk kelompok tetua agung dan tetua yang lebih tua ini, meskipun usia mereka sudah lanjut, dahaga mereka akan kekuatan belum mereda. Bahkan pada usia tersebut, mereka masih mengembara di Grand Xia, mencari terobosan ke tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Itu akan sangat baik. Qin Wentian tersenyum. Sebenarnya, ia sendiri tidak mengetahui seberapa kuat sebenarnya faksi-faksi Azur tersembunyi itu. Mungkin beberapa di antaranya sudah lenyap, ditelan arus waktu. Untuk faksi tersembunyi seperti Institut Rusa Putih dan Klan Zhong, keduanya dapat dianggap bertahan dengan cukup baik sepanjang zaman. Namun tentu saja, salah satu faksi tersembunyi mungkin juga melahirkan sosok tingkat monster. Ia belum dapat mengetahuinya sekarang, ia harus menyelidikinya secara perlahan. Qin Wentian. Pada saat itu, di tepi tebing, sebuah suara melayang, memanggilnya. Mata Qin Wentian berkilat saat ia mengangkat kepalanya menatap orang yang berbicara. Apakah klan Wang masih belum menyerah? Anggap dirimu beruntung karena dapat meminjam kekuatan pedang iblis. Namun tindakanmu dan klan Zhong hari ini sebaiknya kau waspadai konsekuensinya. Nada suara itu dipenuhi ancaman. Selain itu, ada satu hal lagi yang lupa kusampaikan kepadamu. Kemungkinan besar kau tidak mengetahuinya karena kau berada di kota penghormatan pedang. Qin Wentian mengernyit. Dari nada pembicara, ia tahu kabar yang akan ia dengar pasti bukan kabar baik. Qin Wentian, dulu saat peringkat takdir surgawi, kau dan Mo Qingcheng berdiri berpegangan tangan, mengumumkan hubungan kalian kepada seluruh Grand Xia. Bahkan aku yang berada di benua perang pun mendengar hal ini. Orang-orang mengatakan betapa kalian adalah pasangan bak dewa dan semua orang iri serta mendoakan kalian dengan tulus. Di permukaan, ahli klan Wang itu tampak membicarakan sesuatu yang hangat dan membahagiakan, namun nadanya tetap suram dan dingin. Ia melanjutkan, sayangnya, langit tidak selalu mengikuti keinginan manusia. Mereka yang saling mencintai belum tentu dapat bersama. Saat ini, Aula Kaisar Pil di benua bulan telah mengumumkan kepada kekuatan transenden lainnya bahwa mereka sedang mencari pengantin pria untuk Mo Qingcheng. Namun syaratnya, sang pria harus menikah masuk ke Aula Kaisar Pil. Qin Wentian, apakah kau benar-benar berpikir bahwa setelah semua usaha yang mereka curahkan untuk membesarkan Mo Qingcheng, mereka akan membiarkannya pergi begitu saja? Jika kau dan Mo Qingcheng benar-benar bersama, bukankah berarti Aula Kaisar Pil membesarkannya dengan sia-sia? Saat suara itu mereda, wajah Qin Wentian menjadi sedingin es, sementara cahaya mengerikan berkilat di matanya. Luo He telah berjanji kepada Mo Qingcheng bahwa ia tidak akan mencampuri urusannya. Suara Qin Wentian kini sedingin es berusia ribuan tahun. Lucu sekali. Lihat betapa luar biasanya Mo Qingcheng. Menurutmu gurunya, Luo He, akan membiarkannya pergi bersamamu? Jika ia berniat menepati janjinya, mengapa ia membawa Mo Qingcheng kembali ke Aula Kaisar Pil waktu itu? Calon suami Mo Qingcheng harus menikah masuk ke Aula Kaisar Pil. Namun itu adalah tempat yang tidak bisa kau datangi. Pihak lain melanjutkan dengan dingin. Tidak hanya itu,
Aku mendengar rumor bahwa setelah keputusan itu ditetapkan, Mo Qingcheng mengamuk dan merusak aula Kaisar Pil, bahkan mencoba melarikan diri secara diam-diam. Tindakannya sangat membuat Luohi marah hingga ia turun tangan sendiri untuk menangkapnya. Ia mengatakan kepada Mo Qingcheng bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya. Jika Mo Qingcheng masih bersikap bodoh, aku bahkan tidak berani membayangkan bagaimana akhir nasibnya. Qin Wentian menarik napas dalam-dalam saat aura niat membunuh yang mengerikan meledak dari tubuhnya. Ia sudah lama tahu bahwa Luohi tidak akan mudah menyetujui hubungannya dengan Mo Qingcheng, namun dalam waktu kurang dari 1 tahun, Luohi telah melanggar janjinya dan benar-benar melakukan hal seperti ini. Qin Wentian, apakah kau berani pergi ke benua bulan? Suara itu bergema di udara saat ahli itu terbang menjauh, hanya menyisakan gema yang bergetar di udara. Benua bulan, aula Kaisar Pil. Akankah Qin Wentian menerobos ke sana? Bab 417. Kehendakku dapat membelah langit. Tatapan Qin Wentian bagaikan pedang tajam, menembus kehampaan. Benua bulan, aula Kaisar Pil. Ia pasti akan pergi ke sana. Wentian, dia mencoba memprovokasimu. Namun jika apa yang dia katakan benar, pasti akan ada banyak tokoh kuat yang berkumpul di sana. Jika kau pergi, kau pasti berada dalam bahaya, kata Zhong Yi dengan alis berkerut. Aku tahu. Qin Wentian mengangguk ringan. Namun, meskipun berbahaya, aku tetap harus pergi ke benua bulan. Kilatan pertimbangan melintas di mata Zhong Yi. Setelah terdiam sejenak, ia kembali berbicara, biarkan aku pergi bersamamu. Paman Zhong, Anda masih harus tinggal di sini untuk mengurus urusan klan Zhong. Qin Wentian menggeleng. Tidak masalah, para tetua agung ada di sini menggantikanku. Aku tidak bisa tenang jika kau pergi sendirian ke aula Kaisar Pil. Namun aku tidak akan pergi bersamamu secara terang-terangan. Aku akan berpura-pura sebagai orang asing yang kebetulan bertemu di jalan dan bepergian bersama. Dengan begitu, aku bisa lebih mudah berbaur dan lebih sulit dikenali, ujar Zhong Yi. Qin Wentian menatapnya, lalu berbalik memandang langit dan tiba-tiba tertawa. Baiklah, Paman Zhong. Karena Anda berkata demikian, aku tidak akan menolak niat baik Anda. Begitu suaranya mereda, sosok Qin Wentian berkelebat dan ia kembali muncul di atas pedang iblis. Matanya terpaku pada pedang itu. Qin Wentian langsung mengiris ujung jarinya, membiarkan darah segar mengalir ke pedang iblis sekali lagi, memberi makan pedang itu dengan darahnya. Wentian, apa yang kau lakukan? Wajah Zhong Yi berubah drastis. Aku membutuhkan pedang ini. Suara Qin Wentian begitu dingin hingga Zhong Yi tanpa sadar gemetar. Ia menutup matanya, membiarkan pedang iblis menguras darahnya sesuka hati. Seketika, ratapan pedang kembali terdengar, sementara seberkas cahaya melesat ke langit. Di dalam tubuhnya, di samping nyala api lilin itu, untaian emas di sekelilingnya berubah menjadi darah segar, sementara darah iblis purba dalam tubuhnya mengalir deras ke pedang iblis, membuat ratapannya semakin mengerikan, sementara konstelasi kembali lahir di langit. Di luar kota penghormatan pedang, warga yang semula hendak kembali ke rumah mereka kembali diguncang oleh gelombang keterkejutan ketika merasakan niat pedang mengerikan bersiul di udara sekali lagi, sementara konstelasi muncul di langit. Apa yang sebenarnya terjadi? Bes! Seberkas cahaya pedang yang sangat gemilang melesat lurus ke kubah langit. Seluruh ruang diselimuti oleh ratapan pedang yang tak berujung. Orang-orang hanya merasakan tubuh mereka menjadi dingin oleh kehendak pembunuhan berat yang dipancarkan pedang iblis. Di bawah tebing, tatapan Qin Wentian dipenuhi tekad yang tak tergoyahkan saat menatap pedang iblis raksasa itu. Kau membenci langit karena terlalu rendah, sehingga kau enggan melesat ke angkasa. Kau membenci bahwa kekuatanku masih terlalu lemah, itulah sebabnya ratapanmu tak pernah berhenti. Namun meskipun aku mungkin belum memenuhi harapanmu sekarang, ambisi dan cita-citaku tidak berada di bawahmu. Aku ingin membelah langit. Nada Qin Wentian hikmat, suaranya bercampur dengan ki pedang saat kata-katanya bergema di udara. Ia sedang berkomunikasi dengan pedang iblis. Qin Wentian tidak mau menyerah. Ahli klan Wang tadi mencoba memprovokasinya dengan menggunakan Mo Qingcheng. Ketika matanya tertuju pada konstelasi saat ini, ekspresinya berubah menjadi senyum jahat sementara tawa dingin terdengar darinya. Pedang iblis membenci langit yang terlalu rendah, itulah sebabnya ia tidak mau dicabut. Kalau begitu, bagaimana mungkin dia bisa berhasil? Jika dia benar-benar pergi ke benua bulan, semoga beruntung baginya untuk lolos dari jaring yang tak terhindarkan. Namun kata-kata itu tidak lagi sampai kepada Qin Wentian. Saat ini, Qin Wentian dapat dengan jelas merasakan kebanggaan pedang iblis. Ketika ratapan pedang itu bergema,
Ia merasakan hati dan darahnya beresonansi seirama dengannya. Ratapan pedang itu muncul karena kebenciannya bahwa langit terlalu rendah. Kebenciannya karena tidak ada tuan yang layak baginya, karena tidak ada yang mampu mengendalikan kekuatannya. Qin Wentian dapat merasakan emosinya. Namun sekarang, setelah pedang iblis mendengar kata-katanya, dengungan pedang itu meningkat jauh lebih kuat. Jika kau juga merasakan seperti aku, jika kau juga ingin membelah langit, izinkan aku membawamu dalam perjalananku. Wajah Qin Wentian tetap tenang saat berbicara kepada pedang iblis. Darah dalam tubuhnya terus mengalir ke tubuh pedang, membiarkannya menguras sesuka hati. Namun ia tidak panik sedikit pun, membiarkannya mengonsumsi sebanyak yang diinginkan. Ia ingin mencabut pedang itu apapun yang terjadi. Ratapan tajam terdengar, darah dalam tubuh Qin Wentian bergetar. Kedua tangannya mencengkeram gagang pedang dan dengan raungan marah, ia mengumpulkan seluruh kekuatannya ke telapak tangannya dan menarik pedang itu ke atas. Rumble! Langit dan bumi bergetar, semua pedang di sekitarnya ikut bergetar sebagai respons. Ia bergerak. Zhong Yi dan anggota klan Zhong lainnya menunjukkan keterkejutan besar di wajah mereka. Pedang iblis itu bergerak. Ping! Wilayah pedang meledak sendiri, bumi retak. Kekuatan pedang yang luar biasa memadat menjadi berkas cahaya dominan yang menembus awan. Pedang iblis ingin keluar. Hati Zhong Yi dipenuhi ketidakpercayaan. Qin Wentian bersumpah tidak akan berhenti jika hari ini ia tidak berhasil mencabut pedang itu. Ci! Ci! Pedang iblis tercabut sedikit demi sedikit dan akhirnya, ketika ujung pedang muncul, badai dahsyat melanda seluruh area. Orang-orang dari klan Zhong mundur dengan kecepatan eksplosif, wajah mereka dipenuhi ketakutan mutlak. Sinar cahaya tak berujung berkumpul, membentuk pilar cahaya biru azur, seolah ingin bersaing dengan kilau langit saat menembus kubah surga. Tak terhitung sosok di dalam dan luar kota penghormatan pedang membeku. Mereka bahkan dapat mendengar detak jantung mereka sendiri. Ketika mendongak, mereka melihat bahwa setelah pilar cahaya itu menembus kubah langit, sebuah lubang hitam terbentuk di antara awan, tampak seperti rongga raksasa di permukaan langit. Ratapan pedang bergema dari lubang hitam itu, meratapi bahwa langit terlalu rendah untuk menampungnya. Rumble! Bumi tenggelam seolah ditarik oleh gravitasi. Di bawah tekanan niat pedang itu, segala sesuatu di sekitarnya tercabik oleh ketajamannya. Bahkan ada yang berlutut dan bersujud di tanah, menyembah kekuatan pedang yang mengerikan itu. Pedang iblis itu tetap tak tergoyahkan sepanjang zaman kuno. Namun ketika ia bergerak, kekuatannya mampu mengguncang langit. Keringat dan darah membasahi seluruh tubuh Qin Wentian. Telapak tangannya memerah oleh darah saat ia memanggil kekuatan tak terbatas, menarik pedang itu keluar. Kepalanya menengadah ke cakrawala sementara tubuhnya melesat naik ke langit. Pedang iblis itu tampak ragu, enggan bangkit bersamanya. Kau membenci langit karena terlalu rendah. Meskipun kau mengandung kekuatan pedang tertinggi, kau tetap tidak mau membiarkanku mengendalikannya. Suara Qin Wentian meresap ke langit, bahkan bergema di kehampaan. Kelemahanku hari ini tidak menentukan masa depanku. Itu tidak berarti aku tidak akan mampu naik ke langit suatu hari nanti. Qin Wentian mengalihkan pandangannya ke lubang hitam di langit, matanya dipenuhi keteguhan yang sangat kuat, tak tertandingi, dan tak tergoyahkan. Luo He dari Aula Kaisar Pil, mengapa ia melanggar janjinya? Ia telah menyinggung sebagian besar kekuatan transenden, dan karena kelemahannya, ia dipandang sebagai seseorang yang akan segera mati. Bangkit! Qin Wentian meraung dengan kegilaan saat tubuhnya terus melesat ke atas. Seluruh ototnya bergetar hebat menahan tekanan, memanggil seluruh kekuatannya yang meledak dengan keganasan, ingin memaksa pedang itu tunduk. Niat pedang tak terbatas menyelimuti tubuhnya. Pedang iblis pun terangkat bersamanya. Orang-orang dari klan Wang, klan Li, dan sekte pedang surgawi merasakan jantung mereka berdegup kencang saat menyaksikan pemandangan mengerikan ini. Tubuh mereka gemetar tanpa sadar, terutama ahli klan Wang yang sebelumnya mencoba memprovokasi Qin Wentian. Wajahnya memucat. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Qin Wentian benar-benar mampu mencabut pedang itu akibat dampak emosional dari kata-katanya. Akankah pedang iblis itu mengikutinya dan muncul di Grand Xia? Para ahli klan Wang merenung dalam hati. Mereka dapat dengan mudah membayangkan bencana apa yang akan menimpa musuh Qin Wentian jika ia memegang pedang iblis itu. Pergi, kita harus segera pergi. Pemimpin sekte pedang surgawi, Jian Wuyou, tersadar dari keterkejutannya dan tiba-tiba meraung keras. Sesaat kemudian, orang-orang dari sekte pedang surgawi tersadar dan bersiap melarikan diri. Jika dengungan pedang itu terdengar, di mana kehidupan masih bisa bertahan?
Sebuah suara terdengar dari kehampaan, seolah berasal dari niat pedang mengerikan yang menyelimuti seluruh ruang. Seketika, tak terhitung pedang tajam terwujud, melesat menuju anggota sekte pedang surgawi. Para ahli sekte pedang surgawi menoleh ke belakang hanya untuk melihat ki pedang tak berujung turun dari langit, begitu luas hingga menutupi seluruh cakrawala. Di mana kehidupan masih bisa bertahan? Saat melodi pedang bergema, niat membunuh Qin Wentian meningkat semakin kuat. Swiss, Swiss. Pedang-pedang itu turun, dan seketika para ahli tewas satu demi satu. Tekanan kekuatan pedang yang luar biasa langsung mengubah mereka menjadi abu. Jeritan mengerikan terdengar dari kejauhan. Jian Wuyou berada dalam kondisi mengenaskan. Pedangnya hancur, tubuhnya penuh luka, nova astralnya hancur. Dengan hanya satu lengan tersisa, darah segar terus mengalir dari lukanya. Namun ia bahkan tidak berani menoleh ke belakang, terus melarikan diri dengan panik. Para penonton menyaksikan adegan itu dengan ngeri, gambarnya terukir dalam ingatan mereka sepanjang hidup. Orang-orang dari klan Li dan klan Wang juga gemetar ketakutan. Mereka baru saja tersadar dari keterkejutan. Mereka tidak pernah membayangkan Qin Wentian benar-benar mampu mencabut pedang iblis itu. Dan mereka melupakan satu hal, saat pedang itu tercabut, orang pertama yang ingin dibunuh Qin Wentian adalah mereka. Lari! Li Zhentian meraung. Anggota klan Wang juga mencoba melarikan diri. Namun ketika melodi pedang bersiul melintasi mereka, bekas luka berdarah raksasa muncul di udara. Ahli klan Wang itu memang kuat, tetapi tidak cukup kuat untuk menahan seluruh niat pedang dahsyat yang terkonsentrasi padanya seorang diri. Mati! Sebuah suara berbisik lembut di hatinya. Seketika, dengungan pedang mencapai puncaknya, dan getaran halus namun sangat tajam membelah tubuhnya menjadi dua. Sebelum mati, hatinya dipenuhi kebencian dan penyesalan tanpa akhir. Mengapa ia harus menyebut nama Mo Qingcheng untuk memprovokasi Qin Wentian? Perhatian semua orang tertuju pada sosok pemuda berpenampilan iblis yang melesat di udara. Bahkan setelah naik lebih dari 1000 meter, tubuh pedang iblis itu belum sepenuhnya terlihat. Jelas panjangnya lebih dari 1000 meter. Boom! Tubuh Qin Wentian tiba-tiba jatuh dari udara, menghantam tanah di luar kota penghormatan pedang dengan keras akibat gravitasi. Ia memuntahkan darah segar, tubuhnya meringkuk kesakitan. Namun kedua tangannya masih mencengkeram erat gagang pedang iblis. Ia sudah tidak memiliki kekuatan lagi. Para penonton menyadari bahwa telapak tangan Qin Wentian bukan lagi tangan manusia, melainkan telapak tangan raksasa iblis. Bahkan sekarang, tekad di matanya tidak berkurang sedikit pun. Mengapa kau masih begitu enggan membiarkanku mengendalikan kekuatanmu? Kalau begitu, aku akan berjalan bersamamu sejauh 100.000 mil, membiarkanmu melihat kehendak dan tekadku, bahwa ambisiku layak bagi kebanggaanmu, saat kita bersama-sama membelah langit. Seolah Qin Wentian sedang berbicara kepada pedang itu. Ia menggunakan pedang sebagai penopang, lalu berjalan perlahan selangkah demi selangkah sambil menyeretnya. Dimanapun ia lewat, bekas luka pedang yang sangat dalam tertinggal saat ujung pedang dengan mudah membelah tanah. Kerumunan di depannya menyingkir, tidak ada yang berani menghalangi jalannya. Ratapan pedang iblis itu pun perlahan melemah. Seolah pedang iblis itu merasakan kedalaman hasratnya serta intensitas kehendak dan tekadnya. Wentian. Orang-orang dari klan Zong muncul di sisinya. Menatap retakan bekas tebasan pedang di tanah, hati mereka terasa seolah dihantam palu, masih setengah linglung oleh keterkejutan. Mereka sebelumnya hanya menganggap peringkat pertama peringkat takdir surgawi sebagai seseorang dengan bakat luar biasa, sosok yang memiliki kebanggaan tak tertandingi di generasinya. Namun sekarang, pada saat ini, mereka seolah benar-benar dapat memahami apa arti peringkat pertama peringkat takdir surgawi itu. Baru sekarang mereka benar-benar melihat siapa sebenarnya Qin Wentian. Apakah dia akan berjalan sampai ke benua bulan, menyeret pedang iblis itu bersamanya? Zhong Yi bergumam. Hampir tak terbayangkan betapa mengerikan dan dahsyatnya kehendak Qin Wentian. Jika orang ini tidak mampu menguasai Grand Xia, lalu siapa yang bisa? Para tetua agung, klan Zong untuk sementara berada di bawah kendali kalian. Aku akan menemani putra pedang ke benua bulan. Zhong Yi memberi perintah sebelum melangkah maju, mengikuti sosok pemuda di depannya, bergabung dalam perjalanan 100.000 mil menuju benua bulan. Berapa lama perjalanan ini akan berlangsung? Bab 418. Menyeret pedang ke benua bulan. Pedang iblis sepanjang 1000 meter bukanlah sesuatu yang dapat digerakkan oleh penguasa Heavenly Dipper. Ia tetap tak tergoyahkan sejak zaman kuno. Seberapa berat pedang ini sebenarnya? Tidak ada yang tahu. Qin Wentian adalah orang pertama yang mencabutnya,
membawanya bersamanya saat melesat keluar dari dataran di bawah tebing. Namun ia tetap tidak memiliki cara untuk menggunakannya. Ia hanya bisa menyeretnya sambil terus berjalan, selangkah demi selangkah, sementara berat pedang itu menekan tubuhnya. Jika ia terus berjalan kaki seperti itu, ia membutuhkan 3 tahun untuk mencapai benua bulan. Dan saat Qin Wentian menyeret pedang itu, tidak seorang pun berani mendekatinya. Berkas cahaya pedang, niat pedang, serta dengungan pedang masih memenuhi udara, namun ratapan pilunya telah sangat melemah, seolah pedang iblis itu tersentuh oleh kehendak Qin Wentian. Beberapa orang mengikuti di belakang Qin Wentian dan melihat bahwa dimanapun ia melangkah, jurang terbentuk dari bekas tebasan pedang yang sangat dalam di tanah. Saat ini, hanya satu pikiran yang terlintas di benak mereka, legenda pedang iblis itu nyata. Satu langkah, satu jejak kaki, Qin Wentian memulai perjalanannya. Beberapa penonton terbang ke udara untuk mengamati pemandangan di bawah. Jantung mereka berdebar saat menyaksikan celah tak berujung terbuka di bumi di depan mereka, terus memanjang seolah tidak memiliki akhir. Kemana Qin Wentian menuju? Jika ia benar-benar pergi ke benua bulan, apakah ia akan menciptakan jurang sepanjang 100.000 mil? Sebulan kemudian, sebagian orang tetap mengikuti Qin Wentian sementara yang lain tinggal di luar kota penghormatan pedang. Adapun Qin Wentian, meskipun ia hanya tinggal di kota itu selama 3 bulan, ia telah menjadi legenda yang namanya selalu disebut dalam berbagai pembicaraan. Hari ini, di luar kota matahari pagi, seorang pemuda dengan lengan iblis menyeret pedang raksasa sepanjang 1000 meter sambil berjalan maju. Di tempat ia lewat, bumi terbelah dan celah besar terbentuk. Ki pedang yang dipancarkannya seolah tak berujung, dan yang lebih mengerikan lagi adalah dengungan pedang yang terus bergema tanpa henti, memenuhi udara. Seolah apapun yang memasuki radius 10 mil darinya akan tercabik menjadi ketiadaan. Gelombang kehebohan mengguncang kota matahari pagi ketika mereka melihat pemuda itu menyeret pedang iblis kuno melintasi kota, membuka jalannya sendiri. Semua orang menghindarinya, tidak seorang pun berani menghalangi. Pemuda itu terus melangkah selangkah demi selangkah, ekspresi matanya sekeras baja menatap cakrawala seolah tidak ada apapun di dunia ini yang mampu menggoyahkan tekadnya. Siapakah pemuda ini? Wajah warga kota matahari pagi dipenuhi keterkejutan, namun tak lama kemudian mereka menyadari bahwa di belakang pemuda itu terdapat beberapa orang yang mengikutinya. Orang-orang ini telah mengikuti Qin Wentian dari kota penghormatan pedang. Dari mereka, warga kota matahari pagi mengetahui bahwa pemuda itu tidak lain adalah peringkat pertama peringkat takdir surgawi, Qin Wentian. Namun dari mana pedang itu berasal? 9 pedang yang tertanam di tebing sebenarnya ada di sana, untuk memberi penghormatan kepada pedang iblis raksasa yang tak tergoyahkan ini. Selama zaman demi zaman, pedang itu tidak pernah tersentuh. Tetapi ketika akhirnya muncul, darah mewarnai tebing menjadi merah, membawa gelombang kehancuran total bagi klan Li dan sekte pedang surgawi, serta dengan mudah membunuh para ahli klan Wang, kekuatan transenden papan atas. Mengapa Qin Wentian melakukan ini? Karena Aula Kaisar Pil melanggar janji mereka. Mereka pernah mengatakan bahwa selama Qin Wentian dapat mengalahkan Shan Chen dalam peringkat takdir surgawi, mereka tidak akan mencampuri urusannya dengan Mo Qingcheng. Namun Luo He mengingkari janjinya dan bahkan mulai memilih calon suami untuk Mo Qingcheng. Dalam kemarahan, Qin Wentian mencabut pedang iblis yang tak tergoyahkan itu, mengguncang seluruh kota penghormatan pedang. Ia ingin menyeret pedang itu hingga ke benua bulan. Setelah warga kota matahari pagi mendengar cerita tersebut, keterkejutan menghantam hati mereka. Sebagian dari mereka bahkan mengikuti di belakang Qin Wentian, ingin menyaksikan dengan mata kepala sendiri apa yang akan ia lakukan saat tiba di benua bulan. Jumlah pengikutnya semakin banyak. 2 bulan kemudian, sudah ada sekitar 10.000 orang di belakangnya. Semuanya terpengaruh oleh tekad Qin Wentian yang tak tergoyahkan. Sebagai peringkat pertama peringkat takdir surgawi, ia benar-benar pantas dengan reputasinya. Jika ia benar-benar menyelesaikan perjalanan ini ke benua bulan dan tidak tumbang dalam bentrokan dengan Aula Kaisar Pil. Mulai saat itu, Aula Kaisar Pil tidak akan pernah bisa hidup tenang lagi. Yang lebih mengejutkan lagi, pedang sepanjang 1000 meter itu tampaknya juga tergerak oleh tindakan Qin Wentian. Berat pedang iblis berkurang secara signifikan, meskipun Qin Wentian masih belum mampu menggunakannya atau terbang sambil membawanya. Namun setidaknya sekarang, ia dapat berlari sambil menyeret pedang itu di tanah. Dibandingkan saat awal perjalanan, kecepatannya sudah jauh meningkat. Ki pedang yang memenuhi udara semakin mengerikan, sementara retakan bumi yang tertinggal di belakangnya kini telah mencapai sekitar 50.000 mil panjangnya, pemandangan yang luar biasa spektakuler. Celah ini tanpa diragukan lagi merupakan yang terpanjang di seluruh Grand Xia. Saat ini,
Kecepatan gerak Qin Wentian semakin meningkat. Meskipun setiap langkah ke depan menguras kekuatan yang sangat besar, ia tidak pernah berpikir untuk menyerah dan bahkan mampu menempuh jarak 1000 mil per hari hanya dengan berlari. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu sejak Qin Wentian meninggalkan kota penghormatan pedang. Energi di dalam Yuan Fu-nya telah lama terkuras habis, dan gerakannya pun perlahan melambat. Di tanah liar ini, Qin Wentian terus maju. Melintasi pegunungan, membelah sungai, melangkah ke padang pasir. Matanya tetap terpaku pada cakrawala. Dan akhirnya, sebuah kota kuno yang sangat luas muncul di tepi pandangannya. 3 bulan. Qin Wentian akhirnya tiba di luar benua bulan. Mereka yang mengikuti di belakangnya merasa 3 bulan ini seperti 3 tahun. Jarak yang ditempuh terlalu jauh, namun entah bagaimana mereka akhirnya sampai juga. Beberapa sosok melesat ke udara dari kota kuno itu. Tentu saja mereka adalah orang-orang dari kekuatan besar yang telah menerima kabar kedatangannya. Sebagian berasal dari Aula Kaisar Pil, sebagian dari Manor Perebut Bintang, dan sebagian lagi dari klan Hua. Semua kekuatan transenden ini memiliki dendam terhadap Qin Wentian. Kini, saat ia muncul kembali di benua bulan, dapat dikatakan bahwa ia melangkah ke sarang naga dan gua harimau. Namun setelah para pengintai itu muncul, tidak seorang pun berani mendekatinya. Mereka berdiri sekitar 10 mil jauhnya, menatap Qin Wentian dan pedang raksasa sepanjang 1000 meter itu. Konon, dengan bantuan pedang ini, Qin Wentian telah dengan mudah membunuh para ahli kuat klan Wang dan memusnahkan sekte pedang surgawi serta klan Li. Tidak ada yang tahu seberapa kuat pedang iblis itu sebenarnya. Di antara para pengintai terdapat yang kuat dan yang lemah. Bai Fei juga berada di antara pengintai Aula Kaisar Pil. Melihat sosok pemuda yang dulu ia pandang rendah, ia tak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas dalam hati. Satu sosok membawa satu pedang bergerak menuju benua bulan, namun tak seorang pun berani menghalangi jalannya. Qin Wentian juga menyadari keberadaan mereka, namun ia tetap berjalan menuju benua bulan tanpa menghiraukan mereka. Ki pedang bergulung keluar, membuat para pengintai itu mundur hanya dari tekanan setiap langkah yang ia ambil. Gila! Kerumunan itu terpengaruh oleh emosi Qin Wentian. Ia memaksa semua pengintai musuh mundur hanya dengan berjalan lurus ke depan. Ketika Qin Wentian berdiri tepat di luar pintu masuk benua bulan, para pengintai itu telah lama mundur jauh ke dalam hingga menghilang sepenuhnya. Tidak seorang pun berani mendekatinya. Sampaikan kepada Luo Hi bahwa aku akan mencarinya. Suara Qin Wentian bercampur dengan dengungan pedangnya dan menyapu seluruh benua bulan. Kata-katanya terdengar oleh semua orang di sana. Begitu suaranya mereda, niat pedang yang mengerikan meledak ke 8 penjuru, membentuk zona kematian sejauh 10 mil di sekelilingnya. Mereka yang terlambat melarikan diri langsung tercabik menjadi ketiadaan oleh ketajaman yang dipancarkannya. Aura pembunuhan yang bercampur dalam niat pedang itu benar-benar terlalu mengerikan. Badai dahsyat terbentuk, dan baik mereka dari kekuatan transenden maupun mereka yang mengikuti Qin Wentian semuanya terhempas oleh angin kuat, terdorong jauh menjauh. Di luar benua bulan, hanya Qin Wentian yang tersisa, bersama pedang iblis raksasa sepanjang 1000 meter itu. Pedang berdengung, angin berhembus. Badai itu berlangsung selama waktu yang tak diketahui sebelum perlahan melemah dan menghilang. Sudah berakhir. Ki pedang menghilang. Saat ini, wajah semua orang dipenuhi kebingungan. Setelah itu, sosok mereka berkelebat menuju benua bulan. Namun ketika tiba di pintu masuk, mereka semua terpaku oleh pemandangan di hadapan mereka. Pedang iblis itu tertancap di tanah, berdiri tegak menjulang. Niat pedang yang mengerikan telah ditarik kembali, seolah kembali tertidur. Namun Qin Wentian sendiri telah menghilang. Qin Wentian meninggalkan pedang iblis di luar benua bulan, sementara dirinya sendiri menghilang. Apa yang sebenarnya ingin ia lakukan? Mengapa ia meninggalkan pedang itu saat memasuki benua bulan? Apapun alasannya, peristiwa ini segera menimbulkan gelombang kehebohan besar di benua bulan dalam waktu yang sangat singkat. Qin Wentian, pemuda yang pernah berkultivasi di benua bulan, telah menciptakan keajaiban demi keajaiban. Menjadi Grandmaster peringkat 4 termuda dalam sejarah, menjadi peringkat pertama peringkat takdir surgawi, dan berdiri berpegangan tangan dengan Mo Qingcheng mengumumkan hubungan mereka kepada dunia. Namun selama pertempuran peringkat, Qin Wentian telah menyinggung terlalu banyak kekuatan transenden. Semua orang sudah menganggapnya sebagai orang yang akan segera mati. Ia bahkan membunuh Zhan Chen dan ingin membawa Mo Qingcheng pergi. Bagaimana mungkin Aula Kaisar Pil tidak menyimpan dendam terhadapnya? Luo Hi memutuskan turun tangan sendiri dan mencari suami untuk Mo Qingcheng. Dan karena hal ini,
Qin Wentian mencabut pedang iblis di kota penghormatan pedang, menempuh jarak 100.000 mil menuju benua bulan sebelum menyatakan kepada Luo He bahwa ia akan mencarinya. Tidak seorang pun pernah membayangkan bahwa Qin Wentian, yang baru saja melangkah ke Heavenly Deeper, berani secara langsung menantang kekuatan transenden. Dulu Hua Taisu juga meraih posisi peringkat pertama peringkat takdir surgawi, namun dibandingkan dengan Qin Wentian, perbuatan yang ia lakukan tidaklah begitu mengguncang dunia. Hari ini, di Aula Kaisar Pil, di puncak tangga tertinggi, Luo He berdiri menatap ke bawah ke arah benua bulan. Tatapannya sedingin es, dan di belakangnya seluruh muridnya hadir kecuali Mo Qingcheng. Guru, mengenai seleksi calon suami Qingcheng. Di belakangnya, Bai Fei bertanya dengan suara rendah. Lanjutkan seperti biasa, buat acara itu semegah mungkin. Suara Luo He sedingin salju musim dingin saat ia mengucapkan kata-kata itu. Tindakan Qin Wentian bagaikan tamparan di wajahnya. Ia telah mendengar rumor bahwa pedang iblis itu sangat kuat dan bahkan mampu membelah langit. Ia benar-benar ingin melihat apakah Qin Wentian berani membawa pedang itu dan menyerbu Aula Kaisar Pil miliknya. Dimengerti. Bai Fei membungkuk sambil menjawab, diam-diam menghela napas dalam hati. Ia mendengar bahwa perekrutan calon suami untuk Mo Qingcheng adalah kesempatan terakhir bagi Mo Qingcheng. Jika Mo Qingcheng masih menolak, tidak ada yang tahu konsekuensi apa yang akan menantinya. Bai Fei saat ini tidak tahu apakah ia harus merasa bahagia atau sedih. Beberapa hari terakhir, perwakilan dari berbagai kekuatan transenden telah tiba di benua bulan. Jelas, mereka datang karena seleksi calon suami itu. Meskipun menikah masuk ke Aula Kaisar Pil bukanlah sesuatu yang membanggakan, keuntungan yang didapat jauh lebih besar jika mereka bisa mendapatkan Mo Qingcheng yang secantik peri. Selain itu, kekuatan transenden asal kandidat terpilih juga akan membentuk aliansi yang tak tergoyahkan dengan Aula Kaisar Pil. Lagi pula, posisi Aula Kaisar Pil di seluruh Grand Xia memang dapat dikatakan cukup unik. Berita tentang Qin Wentian menyebar seperti api. Setelah mengetahui alasannya, banyak orang tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa Qin Wentian terlalu delusional, ingin melawan kekuatan transenden seorang diri, tidak lebih dari mimpi bodoh. Mereka kemudian pergi ke pintu masuk benua bulan dan mencoba mencabut pedang iblis itu. Namun semuanya menemukan bahwa betapapun kuatnya mereka, tidak seorang pun mampu mencabut pedang iblis itu dari tanah, bahkan sedikit pun. Tidak satu pun. Qin Wentian tetap menjadi satu-satunya orang yang pernah berhasil melakukannya. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan. Dukunganmu membantu channel ini tetap menghadirkan cerita setiap hari. Link dukungan tersedia di deskripsi.